Terima kasih Anda masih di Economic Challenges dan di kesempatan terakhir ini mungkin saya ingin memberikan kesempatan ya bagaimana sebenarnya kita untuk menguatkan literasi masyarakat begitu agar bisnis fintech bisa tetap tumbuh tapi masyarakat kita juga teredukasi dengan baik dan bisa membedakan ini yang benar ini yang tidak. Pak Sunu? Kalau saya meminta masyarakat hanya meminjam kepada fintech yang legal, baca ketentuan yang ada dan kalau meminjam bayarlah tepat waktu. Itu saja dari saya. Oke, itu mengapa masyarakat masih sulit membedakan atau memang mereka tidak tahu atau bagaimana sih kalau Pak Sarjito melihatnya masyarakat kita tuh masih sulit membedakan pinjol legal dan ilegal tidak Pak? Mungkin iya ya karena masyarakat kita kan luas sekali kan dan kita sebenarnya kalau yang berizin dari OJK kan clear. Tinggal dicek di OJK, telepon 157 atau di WA 081 157 157 157, kita pasti jawab. Pasti kita jawab. Itu legal atau berizin atau tidak. Nah, masalahnya masyarakat selain tadi faktor literasi, juga masalah ekonomi, juga tidak rumongso juga. Udah tahu itu ilegal tetap aja pinjam. Makanya kita harus mampu menahan diri. Karena kalau udah berhutang harus dibayar. Dan kalau berhutang di yang legal atau berizin dari OJK, baca kontraknya dan patuhi supaya nggak ketemu debt collector. Oke. Selesai. Kedepannya strategi OJK nantinya akan seperti apa untuk bisa memastikan masyarakat teredukasi dan bisnis fintech tetap tumbuh? Kita pastikan kita akan kerjasama sama Google, sama Meta dan Kominfo agar bersama-sama kita cegah supaya tidak ada iklan pinjol yang ilegal di masyarakat. Satu. Yang kedua, jika ia ada bukti bahwa melakukan pelanggaran di wilayah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia karena sudah ada deliknya, baik di Undang-Undang P2SK maupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kita akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk ditindak secara lebih represif lagi. Oke. Itu aja. Oke, itu tadi strategi yang akan dilakukan oleh OJK. Bagaimana Pak Junedi menanggapinya? Apakah memang kiranya cukup dari kasus-kasus korban pinjol yang Anda alami? Yang paling penting itu menurut saya bagaimana bisa aturan-aturan itu bisa tegak. Karena begini, apapun aturannya yang dibuat, kalau orang-orang yang menegakkan sudah ada semangat hancur. Dan yang terdampak di sini kan masyarakat. Saya pun sama, saya berusaha mengedukasi. Berapa tahun saya teriak-teriak di berbagai medsos saya untuk tidak pinjam dipinjol bahkan, tidak pinjam dipinjol bahkan ya. Bukan hanya di situ legal atau ilegal lagi, tidak pinjam dipinjol. Tetapi buktinya sampai sekarang pun masih tiap hari mengalir masuk ke komunitas saya, para korban pinjol, di mana kita dan teman-teman untuk berusaha mengedukasi. Seperti itu sih. Oke. Dan Pak Peter mungkin bagaimana juga tanggapannya? Karena memang pinjol ini di satu sisi juga membantu ya. UMKM kita terbantu banyak sekali dengan pinjol ini. Tapi di sisi lain ini juga banyak merugikan masyarakat-masyarakat yang mungkin pemahaman literasinya tidak sebaik masyarakat-masyarakat lain pada umumnya. Silahkan Pak. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, persoalannya kan memang masyarakat kita membutuhkan pinjol itu. Tapi agar supaya tidak terjadi pinjol-pinjol yang ilegal seperti ini, yang harus kita usahakan juga adalah kita memberikan alternatif agar supaya masyarakat itu tidak terdesak, tidak terpaksa untuk dia pinjam ke pinjol ilegal. Dan untuk itu sebenarnya masyarakat kita ini kan masyarakat yang sangat berjiwa sosial. Ya. Bantuan-bantuan dari masyarakat itu banyak sebenarnya. Nah ini yang harus kita jembatani. Bagaimana masyarakat itu bisa membantu mereka yang memang terdesak. Yang terdesak tidak harus ke pinjol. Nah itu yang mungkin salah satu solusi juga di samping kita melakukan edukasi, meningkatkan literasi, tetapi di sisi lain juga kita memang menyediakan juga alternatif-alternatif agar supaya masyarakat yang terdesak itu tidak harus beralih ke pinjol. Oke, jadi pinjol anugerah atau musibah? Penilaiannya mungkin? Anugerah. Anugerah. Harus kita bikin Anugerah. Harus optimis anugerah ya. Kita akan bersama-sama bawa ke sana. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung di Economic Challenges. Ada Pak Sarjito, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK. Kemudian Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institut. Pak Sunu Widiatmoko, Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan Ahmad Junaidi, pendamping korban pinjol. Terima kasih atas waktunya dan semoga diskusi ini bermanfaat pemirsa. Saya Maria Liziasni, Anda menyaksikan Economic Challenges. Sampai jumpa.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.